Kalau kamu makan, kamu pasti kenyang. Ngapain bilang kenyang kan begitu? Ya. Nah, itu makanya saya tidak setuju ketika dosen mengatakan kamu kuliah jangan cari ijazah tapi cari ilmu dan barokah. Itu omongan-omongan yang nalar-nalarnya itu nggak jelas gitu. Kalau dosen bilang kayak gitu. Kayak kamu kalau kamu makan, kamu bakal kenyang. Gitu. Ngapain bilang kayak gitu? Iya. Jadi Secara nalar kan. secara nalar ngapain bilang begitu kan? Jadi sebenarnya tujuan kuliah cari ijazah. Sahabat podcast mahasiswa. Jadi ini merupakan episode ketiga ya. Jadi dari kemarin kita sudah mendatangkan beberapa mahasiswa untuk berbicara dan tamu kali ini merupakan tamu yang ketiga. Jadi yang pertama ada Arkom, kemudian yang kedua ada Yusvita Sarif, dan ketiga ada Arkan. Dan di samping saya ini namanya Arkan, namanya Arkan saja begitu ya? Iya benar. Nah, tentu saya tidak akan banyak bertanya. Jadi cuman karena kemarin kan kita punya program namanya Mahasiswa Berbicara, mengundang mahasiswa berbicara, dan kamu tertarik di situ dan menghubungi podcast mahasiswa ya untuk berbicara. Dan sekarang yang ingin saya tanyakan adalah apa yang kamu gelisahkan begitu, dan apa yang ingin juga kamu sampaikan terkait mahasiswa. Dan hari ini kamu juga perlu disampaikan kamu mahasiswa di mana dan profesinya apa selain mahasiswa, dan juga apa yang ingin disampaikan. Dipersilakan. Baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arkan dari Politeknik Negeri Madura. Saya sebagai mahasiswa keperawatan yang mungkin mulai berwirausaha, dan sebelumnya saya sebelum berwirausaha pernah saya kebingungan saya mau buka usaha atau tidak ya. Padahal saya sudah sibuk antara kuliah, organisasi, apalagi sekarang ini saya sudah semester akhir. Tunggu. Waktu itu bingungnya itu waktu itu semester berapa? Waktu semester 5 waktu semester 4 saya. Jadi dari semester 1 sampai semester 4 belum bekerja? Belum. Sama sekali? Sama sekali. Fokus kuliah? Fokus kuliah dan organisasi. Dan baru semester 4 bingung? Ya. Mau kerja atau enggak? Ya. Kenapa kemudian ada bingung ada enggak itu? Karena untuk mengatur waktunya itu mungkin perlu lebih dipikirkan. Tapi kenapa, maksud saya, kenapa ada keinginan untuk bekerja? Karena saya melihat saya mau jadi apa setelah kuliah ini. Apakah saya bisa langsung menemukan pekerjaan atau tidak? Karena saya pasti berpikir masa depan saya bagaimana. Kan perawat, nanti kan bisa jadi perawat. Iya, apalagi saya bisa bercita-cita memang perawat, tapi setelah saya lulus, apakah saya langsung diterima jadi perawat? Sedangkan skill yang saya tampak itu masih belum ada. Nah, setelah saya bekerja, pastinya orang-orang masyarakat tentunya itu, oh ini Mas Arkan memiliki skill ini, pastinya direkrut dari rumah sakit atau yang lainnya. Nah, saya berpikir, bagaimana sih kalau saya buka wirausaha aja, bekam atau mungkin perawatan lainnya. Nah, jadinya saya masih kebingungan awalnya di semester 4 itu. Apalagi semester 5 dan 6 ini pastinya sibuk dengan karya tulis ilmiah. Iya. Jadinya ya saya dengan ya mungkin atas restu orang tua juga, tekad yang kuat, saya membuka pada tanggal 1 Mei 2021 wirausaha bekam ini. Dan alhamdulillah saya selama membuka bekam ini ada respon positif dari masyarakat maupun influencer. Nah, dan sekarang ini saya sudah berada di titik yang mungkin berat karena sudah mau melaksanakan sidang dan lain sebagainya. Oke. Pastinya untuk ketika ada pasien, ketika ada tugas kuliah, ketika ada tugas organisasi, nah itu pastinya numpuk. Dan juga ditambah kewajiban saya selain itu ada kewajiban sebagai mahasiswa. Bagaimana itu? Jadi artinya kesibukan sebagai seorang yang bekerja dan di sisi lain kesibukan sebagai mahasiswa. Ya. Jadi ngaturnya sulit. Sulit. Tetapi tidak kemudian mengganggu kuliah.
Tidak, alhamdulillah tidak sampai mengganggu kuliah. Gimana caranya itu? Tipsnya hanya satu, dahulukan yang wajib dan sampingkan yang tidak diwajibkan. Itu. Karena apa? Dosen saya pernah berpesan, kamu boleh berkarya, kamu boleh bekerja, tapi jangan lupakan kewajiban. Apa kewajiban? Di antara artinya di antara kerja dan kuliah mana yang dianggap kewajiban? Kuliah kewajiban saya, tapi tidak mengesampingkan pasien yang membutuhkan manfaat saya sebagai terapis di Bekam ini. Bagaimana saya mengatur waktunya untuk mengerjakan tugas, waktunya untuk melayani pasien, dan waktunya untuk organisasi juga. Organisasi apa maksudnya? Saya Di intra apa ekstra? berada di intra, yaitu Intra apa? Himpunan Mahasiswa Keperawatan. Oke. Jadi kalau saya nyebut keperawatan sering salah. Kadang nyebutnya keperawanan. Jadi pernah baca buku ilmu keperawatan di toko buku dan saya sempat mikir ilmu keperawanan kok ada. Oh ternyata dibaca ulang keperawatan gitu. Dan di himpunan mahasiswa keperawatan kamu sibuk berorganisasi, kemudian di kampus juga sibuk kuliah. Di luar juga sibuk sebagai terapis gitu ya. Ya. Jadi kalau misalnya waktu kuliah kemudian ada orang manggil, kan saya mau terapi gimana gitu. Keluar dari kampus ya. Untuk terkait waktu itu pernah saya berada dalam kebingungan. Saya lagi menumpuk tugas kuliah juga. Juga ada tugas organisasi. Dan juga ada pasien. Pernah. Bagaimana saya membagi waktunya? Untuk masalah pasien memang saya dahulukan karena memang darurat dari pasien itu pernah mengalami hipertensi tinggi dan membutuhkan pelayanan yang cepat gitu. Dan untuk tugas kuliah ini saya kerjakan di malam hari. Saya pernah begadang karena tugas itu. Karena memang kalau gak dikerjakan tidak akan cepat selesai. Juga tugas organisasi. Tugas organisasi ini mungkin saya minta tolong teman juga. Saya hanya bisa membantu lewat online karena apa? Saya sedang menumpuk gitu antara tugas kuliah, tugas organisasi, juga pasien gitu. Jadi saya hanya bisa membantu lewat online media WA atau mungkin saat ada waktu senggang saya bisa ikut berkontribusi. Artinya pernah nggak keluar ruang kelas karena ingin datangi pasien? Untuk saat ini saya belum pernah. Belum pernah seperti itu. Belum pernah. Jadi waktu pasien berarti disesuaikan ya? Iya disesuaikan. Tidak waktu kuliah berarti? Tidak. Oke. Dan sekarang sudah berapa pasien yang selama kamu buka Bekam yang sudah kamu istilahnya obati ya? Kalau Bekam istilahnya ya, yang kamu terapi lah gitu. Ya. Untuk pasien ini saya tidak pernah menghitung, tapi saya alhamdulillah sudah puluhan orang, hampir ratusan. Karena apa? Saya nggak pernah ngitung dari pasien-pasien saya berapa. Cuman mungkin bisa dilihat sendiri di Instagram saya sudah berapa testimoni. Memang bukan hampir seratusan sih, hanya puluhan karena memang masih baru dari bulan Mei hingga ke Desember ini. Jadi maksud saya bukan saya tidak meminta kamu menghitung maksudnya. Jadi maksud saya sudah berapa itu artinya apakah sudah ribuan, apakah sudah ratusan gitu. Jadi belum ke 100 sampai kira-kira nyampe begitu ya? Belum nyampe ya? Berarti masih puluhan orang yang selama ini kamu terapi. Dan apakah terapi itu nyambung dengan studi kamu di keperawatan? Alhamdulillah masih nyambung karena di keperawatan juga ada keperawatan komplementer, tapi hanya saya pelajari di waktu semester 5 ini. Dari semester 1 belum saya pelajari, tapi belajar dari pelatihan dari luar. Ya, dan alhamdulillah saya lumayan menguasai sudah di waktu semester itu, tapi belum berani membuka usaha itu. Komplementer itu apa maksudnya? Komplementer ini pengobatan selain obat, menggunakan obat. Jadi pakai apa pengobatannya? Pengobatan tradisional yang disarankan oleh Nabi untuk umatnya gitu. Kalau
bekam ini termasuk komplementer. Iya benar, termasuk komplementer. Jadi nyambung antara studi kamu sebagai nanti calon perawat dengan terapis tadi, sebagai terapis tadi. Masih nyambung. Artinya bukan tidak nyambung, ya nyambung berarti. Nyambung. Jadi kalau sampai tidak nyambung ini yang bahaya kan begitu. Iya. Bisa terjadi korsleting nanti kalau tidak nyambung. Dan dari kesibukan tadi, kemudian juga tentu sebagai terapis ada penghasilannya juga. Alhamdulillah ya. Jadi misal saya tanya, jadi rata-rata biaya bekam berapa di Pamekasan setahu kamu? Saya tidak tanya berapa harga yang kamu patok, tidak. Artinya rata-rata orang bekam di Madura atau di Pamekasan berapa biasanya? Kalau di Madura saya lihat sendiri rata-rata ratusan ribu. Tapi untuk saya sendiri kisaran 50 sampai 100. Lebih murah berarti ya? Ya, lebih murah. Tetapi sama terapinya. Sama. Hanya mungkin fasilitas, karena saya juga belum membuka klinik, masih proses. Tapi tidak sampai kehilangan fokus untuk kuliah. Enggak sampai. Jadi artinya di kampus ini kan kesibukan akademis ya, yang dunianya mungkin dunia anak muda. Bekam ini kan sudah dunianya orang tua, sebutlah begitu. Iya. Jadi jarang sekali kan melihat anak muda yang masih umurnya 19 tahun bekam. Kadang yang sudah 20 tahun ke atas. Walaupun ada gitu. Artinya bekam ini kan tradisional ya. Iya. Kamu tidak takut untuk disebut tidak milenial gitu, karena terjun di dunia bekam yang sangat tradisionalis gitu. Baik, untuk masalah itu saya pernah dijadikan omongan. Saya pergi ke kuliah, bekam gitu, dioceh, diolok-olok. Iya benar, diolok-olok. Tapi karena jawaban dari sebuah ocehan itu pembuktian. Kalau kita membuktikan, kalau kita bisa, orang lain belum tentu bisa. Orang lain pasti mikirnya cuman bekam. Tapi saya memikirkan dari usaha itu bagaimana saya bisa maju, bagaimana saya bisa unjuk skill di depan orang, bagaimana membuktikan kalau usaha ini bisa dikenal banyak orang, dan alhamdulillah usaha saya sudah dikenal di 2 kabupaten, yaitu Pamekasan dan Sampang gitu. Iya. Jadi artinya pasien kamu sudah ada di Sampang ya? Iya. Pamekasan juga ada. Sudah ada. Jadi itu yang ingin kamu tunjukkan, dan kemajuan apa yang kamu peroleh dari bekam itu? Dari awalnya yang mungkin saya tidak pernah dikenal orang, saya alhamdulillah dari masyarakat hingga influencer, sampai pernah dari Pemkab pernah memanggil saya untuk melakukan terapis. Siapa yang terapis itu? Pemkab siapa? Dari Pemkab Pamekasan bagian umum pernah. Dari founder Putra Putri Batik Sampang pernah juga, dan masih banyak lagi. Jadi bagi kamu itu bagian dari kemajuan gitu ya? Belum semuanya kemajuan, karena suatu proses dapat dijadikan itu hanya masih proses, belum masih kemajuan. Menurut saya itu tidak ada yang namanya kemajuan, yang ada itu sebuah proses. Jadi artinya kenapa kamu kemudian memilih bekam? Kenapa tidak memilih pengobatan yang lain? Artinya apa yang kamu lihat dari bekam ini? Rencana saya tidak hanya mau buka bekam, tapi sebuah rumah sehat. Ini masih proses di bekam. Saya masih mencari pengobatan lainnya seperti perawatan luka, sunat dan lain sebagainya. Karena saya masih berada di pelatihan bekam, jadinya saya membuka bekam dulu. Kamu lihat ada peluang di bekam itu? Ada. Karena orang-orang sekarang kan terkadang ada yang takut ke dokter, takut minum obat dan lain sebagainya, percaya kepada tradisional. Jadinya saya membuka bekam ini. Memanfaatkan orang-orang yang takut ke dokter ya? Iya, benar. Jadi ingat, jadi peluangnya bekam adalah untuk orang-orang yang takut berobat ke dokter dan takut disuntik. Iya, benar. Jadi akhirnya menggunakan bekam. Nah, ini saya juga tidak tahu bekam itu mengobati apa saja. Ini sekalian ini pertanyaannya. Ya, untuk masalah bekam itu manfaatnya bisa mengobati hipertensi, kolesterol, asam urat,
pas kesemutan, masih banyak lagi. Yang bisa diobati dari. Bisa. Dan sampai hari ini kamu disebut bekam, masih dipanggil bekam di kampus kamu. Mungkin sudah tidak ada kata-kata seperti itu sekarang. Kenapa bisa tidak ada? Artinya apakah orang maklumi juga akhirnya? Bukan memaklumi, tapi apa ya? Seperti kok bisa gitu, semuanya pasti bilang gitu. Kok bisa gitu. Ya emang begitu. Jadi kalau menurut saya bekam itu kan pengobatan yang sangat tradisionalis ya. Iya. Dan itu kalau mau disebut berlawanan dengan model-model pengobatan yang milenial gitu ya. Artinya orang lebih mengantisipasi, misalnya kalau kamu buka fitness mungkin ini milenial gitu kan. Artinya nyambung dengan pola hidup sekarang yang fitness ya kan, sekarang artis-artis banyak yang fitness kan. Iya. Dan itu yang menjadi trendsetter dari anak-anak muda hari ini. Dan ketika kemudian kamu buka bekam, tentu orang mikir, loh ini kok anak muda buka bekam kan begitu. Iya. Artinya emang pandangan tentu agak sinis mungkin sebagai anak muda, yang makanya saya tanya tadi, kenapa kemudian kamu sebagai anak muda, jiwa anak muda ini kok terjunnya ke bekam usahanya gitu? Kenapa kok nggak usaha yang lain yang lebih terlihat milenial begitu maksud saya? Dikarenakan mungkin sudah takdir ya. Soalnya saya dulu tidak pernah mikir kok saya buka bekam kah gitu. Dulu saya kok gak buka ini. Saya mengikuti takdir. Kayaknya takdir sudah. Soalnya saya baru kepikiran itu saat semester 4 itu apa yang harus saya buktikan ke masyarakat gitu. Sebelum saya terjun sebagai perawat, saya memanfaatkan pelatihan. Nah, pelatihan ini yang membuat saya lebih dikenal orang. Selain saya membuka bekam, saya membuka cek kesehatan. Selain bekam, jadinya nyambung dengan profesi saya sebagai perawat nanti. Karena sebelum menjadi perawat, pastinya membutuhkan pengakuan masyarakat dari baru itu. Pengakuan maksudnya kepercayaan masyarakat. Iya, kepercayaan. Jadi artinya bekam ini sebagai batu lompatan ya, istilahnya begitu ya. Benar, batu lompatan. Nanti setelah berpengalaman, orang kenal, kamu jadi perawat, ya nanti banyak orang yang membutuhkan perawatan dan tinggal datang ke kamu, begitu maksudnya. Oke, dan ini yang mungkin harus juga saya tanyakan. Jadi kesibukan cara sih sebenarnya. Orang sibuk itu kan pikirannya pasti stres juga ya. Iya. Jadi mikirkan bekam lagi, mikirkan organisasi, mikirkan kampus. Kalau nggak pusing ya ya alhamdulillah kalau nggak pusing. Tapi kan kemungkinan pusing gitu ya. Memikirkan sesuatu dalam satu waktu, dalam satu momen, memikirkan pasien kayak memikirkan organisasi, memikirkan kampus gitu kan. Jadi artinya bagaimana kamu membawa diri kamu menghadapi kesibukan itu. Apakah kemudian kamu pernah stres karena memikirkan ini ada minta bekam, di sisi lain kamu harus kuliah, di sisi lain ada organisasi, atau bagaimana? Alhamdulillah saya belum pernah sampai stres gitu. Saya menganggapnya semuanya itu sebagai ibadah. Saya membuat pasien tersenyum, sembuh. Nah, itu sebagai kesenangan diri saya sendiri. Saya bisa mengobati orang ini. Nah, itu saya kebanggaan, suatu kebanggaan gitu. Jadinya setiap saya stres, pastinya saya melihat ketika pasien bilang penyakit saya sudah tidak gini lagi. Nah, itu suatu kebanggaan buat saya. Jadinya saya merasa senang gitu. Mas. Jadi misalnya diurut lagi. Jadi misalkan pagi nih, jam 7 kamu berangkat kuliah. Ya. Terus bekamnya jam berapa? Untuk jadwal, misalkan jam 7 berangkat, saya setengah 8 biasanya. Setengah 8 sampai siang. Terus? Biasanya orang bekam itu pastinya terkadang habis kuliah atau sore atau malamnya. Jadi kamu setelah kuliah nggak istirahat? Enggak. Langsung bekam? Langsung. Setelah bekam selesai jam berapa biasanya? Paling lama nggak nyampe 1 jam. Itu satu hari berapa orang? Kalau ada kadang 1 orang, kadang 2 orang. Jadi setelah selesai kuliah, anggaplah secara umum ya. Iya. Jalannya waktu kamu jadi kuliah, habis itu bekam 2 orang. Selesainya kapan itu misalnya? Malam gitu ya? Bisa malam. Malam. Terus setelah malam ngapain gitu? Setelah malam, saya kalau ada tugas barulah dikerjakan. Tiap hari begitu siklusnya terus? Tetap seperti itu. Oke, kesibukannya begitu. Kuliah, bekam, nugas, organisasinya kapan waktunya? Nah itu saat ketika ada event atau apa,
barulah saya juga sibuk di itu. Terkadang saya keteteran juga di organisasi. Karena apa? Ya mungkin Sibuk bekam ya. iya, bukan hanya sibuk bekam, tapi tugas-tugas kuliah juga menumpuk. Apalagi deadline yang makin banyak. Ya di karya artinya kan tulis. pertanyaan sederhana, kenapa kamu tidak memilih meninggalkan satu di antaranya kan begitu? Iya. Kenapa tidak meninggalkan organisasi aja gitu agar tidak terlalu sibuk gitu? Atau kamu jangan-jangan suka bersibuk-sibuk begitu? Kalau meninggalkan organisasi saya tidak mungkin, karena organisasi itu sudah kehidupan saya dari SMA. Siapanya mana kamu? SMA 1 Pamekasan. Oke. Jadi sejak itu nggak bisa ditinggalkan. Iya. Kuliah nggak bisa ditinggalkan. Nggak bisa. Bekam juga nggak bisa ditinggalkan. Nggak bisa. Jadi tidak ada yang bisa ditinggalkan. Jadinya harus sama-sama jalan gitu. Harus sama-sama jalan. Iya. Oke. Dan sampai hari ini semuanya sama-sama jalan. Alhamdulillah sama-sama jalan. Oke. Ini kan pertanyaan juga orang nanya. Jadi dari orang kan ngukur kamu kerja apa dan setelah itu kamu mendapatkan apa ya dari yang kamu kerjakan gitu. Jadi yang kamu dari yang kamu kerjakan kamu dapat apa ya untuk bekam ini? Saya tidak tanya materi. Jadi Ya. artinya apa yang kamu dapatkan dari pekerjaan kamu? Gitu. Yang saya dapatkan adalah pengalaman. Ketika ada penyakit ini, apa yang harus saya lakukan? Yang pertama pengalaman, yang kedua kepercayaan dari masyarakat. Lalu yang ketiga mungkin dari bekam ini saya mendapatkan branding dari entah dosen, dari masyarakat maupun influencer gitu. Terus yang kamu dapatkan dari organisasi apa? Yang saya dapatkan dari organisasi yaitu bagaimana saya berkomunikasi, bagaimana saya mengorganisasi seperti manajemen waktu, bagaimana saya mengatur waktu antara kuliah, kerja sama organisasi ini, bagaimana saya membuat sebuah acara. Di HMBS sebagai apa? HMJ. Sebagai apa? Sebagai staf ahli saya. Oh, ada staf ahlinya? Iya. HMJ? Iya. Himpunan Mahasiswa Jurusan? Iya. Oh, ada staf ahlinya ya? Iya. Terus setelah itu kuliah. Jadi kuliah tentu juga jelas ya. Tujuannya untuk kerja gitu. Iya. Jadi tujuan kuliah dapat ijazah selalu kerja gitu ya. Nah, itu kalau menurut dosen jangan hanya kuliah untuk dapat ijazah. Tapi kuliah untuk mendapatkan pengetahuan dan berkah setidaknya gitu. Karena apa? Kalau kita hanya kuliah mendapatkan ijazah, keluar hanya dapat ijazah, gak dapat skill, gak dapat pekerjaan dan lain sebagainya. Dosen seperti itu harus ditanyakan dengan jelas gitu. Berkah dan pengetahuan seperti apa begitu. Karena kalau jadi memang itu yang sering diperdebatkan sebenarnya. Jadi orang kuliah itu pasti ya kejarnya ijazah. Ya. Karena kan urusan ilmu sudah pasti gitu. Jadi kalau ada dosen mengatakan yang harus kamu kejar adalah ilmu dan barokah, itu omong kosong itu. Karena emang sudah itu yang harus dikejar gitu. Ngapain itu harus dibilang lagi? Begitu maksudnya. Jadi yang dikejar saat kuliah itu adalah ijazah sebenarnya. Iya. Karena ilmu dan barokah itu sudah dari awal sudah, artinya begitu. Kalau kamu makan, kamu pasti kenyang. Ngapain bilang kenyang kan begitu? Iya. Nah, itu makanya saya tidak setuju ketika dosen mengatakan kamu kuliah jangan cari ijazah tapi cari ilmu dan barokah. Itu omongan-omongan yang nalar-nalarnya itu nggak jelas gitu. Kalau dosen bilang kayak gitu. Kayak kamu kalau kamu makan, kamu bakal kenyang gitu. Ngapain bilang kayak gitu? Iya. Secara nalar kan. Secara nalar ngapain bilang begitu kan? Jadi sebenarnya tujuan kuliah cari jasa gitu. Kalau ilmu dan barokah sudah pasti begitu. Pasti. Jadi itu perdebatan-perdebatan yang terakhir. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa yang ketika kuliah dia takut bekerja begitu ya, takut kesibukan, takut organisasi, kan banyak juga ya. Iya. Mahasiswa yang kamu pasti menemukan banyak, saya yakin di kampus-kampus itu pasti lebih banyak mereka yang tidak berorganisasi. Saya yakin di kampus manapun itu ada mahasiswa 4.000 yang ikut organisasi hanya 500. Di Poltera saya yakin begitu, hanya sekian orang yang ikut organisasi. Kan begitu kan? Iya. Mungkin hanya pengurus HMJ hanya 20 orang, 30 orang. Yang lain ribuannya nggak ikut organisasi. Jadi maksud saya pesan kamu apa kepada mereka yang takut berorganisasi, takut bekerja saat kuliah, dan takut kesibukan? Apa yang ingin kamu sampaikan?
Berdasarkan saya ya, kalau saya sendiri yang menjadi motivasi saya, yang sehingga mungkin jadi apa ya, motivasi untuk mahasiswa di sini, janganlah kalian menjadi mahasiswa kupu-kupu, kalau namanya kan mahasiswa kupu-kupu. Mahasiswa butterfly ya? Iya, butterfly. Kuliah pulang tidur, kuliah pulang tidur. Nah, jadilah mahasiswa yang aktif berorganisasi, aktif bekerja. Nah, karena apa? Sesuai prinsip saya, my life is my choice. Hidup saya adalah pilihan saya, dan jadilah muda berkarya dan tua berjaya. Oke. Jadi ceritanya sekarang ini pertanyaan terakhir. Ya. Pertanyaan terakhir saya, apa yang menggelisahkan kamu sehingga kamu harus datang ke sini? Yang menjadi suatu kegelisahan dari saya bagaimana sih saya bisa mengatur waktu gitu. Itulah yang disampaikan dari tadi. Iya. Jadi waktunya. Jangan tinggalkan yang wajib, kesampingkan yang sunnah. Gitu. Iya. Oke, terima kasih Arkan waktunya. Sudah datang ke podcast mahasiswa, menyampaikan bahwa kegelisahan yang hari ini banyak terjadi adalah mahasiswa banyak tidak bisa mengatur waktu ketika punya waktu pacaran, dia kemudian keteteran kuliahnya dan seterusnya. Tapi kamu tidak sedang punya kesibukan pacaran juga? Alhamdulillah belum ya, belum diberi kesibukan itu. Berarti kalau nanti pacaran nambah lagi kesibukannya, bekam pacaran, kuliah dan organisasi gitu. Oke, saya akhiri. Teman-teman yang sudah menyampaikan mahasiswa, terima kasih Arkan sudah datang ke podcast mahasiswa. Salam ke teman-teman Poltera ya. Jadi saran saya ke teman-teman Poltera, yang gelisah datang ke sini.